Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kelas online multimedia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang keempat atau chapter keempat, yaitu mengenai image atau gambar. Image adalah komponen atau elemen yang kedua dari elemen multimedia setelah teks. Dalam chapter ini kita membahas bentuk-bentuk dari image, kemudian peranan image, jenis dari image yaitu raster dan vektor, kemudian jenis kompresi image yang dapat nanti saudara pelajari dengan materi yang saya berikan. Nah, pada pertemuan ini diharapkan saudara memiliki pengetahuan mengenai image sebagai bentuk produk gambar digital dalam perangkat multimedia. Nah, kita masuk kepada pembahasan kita. Image atau gambar merupakan representasi grafis dan visual dari informasi yang ditampilkan pada media komputer atau media digital dan media cetak. Nah, dalam hal ini image atau gambar sebagai bagian dari produk multimedia yang ditampilkan secara visual atau grafis. Nah, bentuk-bentuk dari image ini sendiri diproduksi dalam berbagai macam bentuk. Bisa dia dari sebuah karya fotografi atau karya fotografi sebagai tangkapan dari cahaya, kemudian gambar berupa lukisan yang bisa dibuat dari metode tradisional kemudian diubah menjadi bentuk digital. Kemudian ada yang kita sebut dengan gambar gerak, kemudian ada yang berbentuk peta. Nah, kemudian peranan penggunaan gambar dalam perangkat atau proyek multimedia bermanfaat diantaranya adalah untuk menunjukkan aturan atau arah berupa navigasi, kemudian bagian dari komponen user interface dari sebuah produk kepada pengguna, kemudian bantuan terhadap sistem atau proyek multimedia kita sebut dengan clip art atau bagian dari estetika dari sebuah perangkat multimedia. Nah, image itu sendiri ada dua macam bentuk. Yang pertama adalah raster image, lebih umum kita sebut dengan gambar bitmap. Kemudian ada yang kita sebut dengan metafile atau lebih umum kita sebut dengan vektor. Nah, jadi ada gambar yang kita sebut dengan bitmap, ada yang kita sebut dengan gambar jenis vektor. Untuk yang pertama, raster atau bitmap, saudara bisa lihat gambar. Raster image pada dasarnya dia adalah gambar yang terbentuk dari titik-titik warna. Nah, komponen yang ada pada masing-masing titik warna itu memiliki kedalaman dan kerapatan. Nah, dalam hal ini itulah yang kita sebut dia titik-titik warna dalam ukuran piksel. Nah, elemen terkecil yang ada pada gambar atau objek pada layar komputer menentukan resolusi dari objek gambar. Dalam hal ini raster image atau gambar bitmap itu dapat disimpan dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya Microsoft Bitmap dengan format file itu .bmp, kemudian ada TIFF, kemudian ada JPEG, ada GIF, ada PNG, ada PCD atau produk foto CD. Gambar yang berbasis raster image atau bitmap memiliki keuntungan yaitu detail informasi yang dapat disampaikan secara cepat, kemudian menggambarkan kehidupan nyata. Contoh gambar yang diproduksi dari foto. Kemudian sedangkan kekurangan dari gambar bitmap adalah sangat tergantung dengan resolusi dari produksi gambar itu sendiri, dan dia sangat terpengaruh dengan kualitas pengambilan dari sebuah gambar, apakah dari media tradisional yang diubah ke dalam bentuk digital atau berupa karya foto. Kemudian dari segi ukuran cenderung lebih besar untuk gambar raster image atau bitmap. Nah, software yang dapat mendukung untuk pengolahan gambar bitmap diantaranya adalah Photoshop, kemudian ada Adobe Fireworks,
Corel Paint, Microsoft, ada produk Photo Paint, kemudian ada Photoshop, Draw, Open Canvas, dan seterusnya. Nah, pada gambar yang ada pada slide berikut, saudara bisa melihat perbedaan kedalaman warna yang digunakan dari jenis gambar bertipe 1 bit, 4 bit, 8 bit, dan 24 bit. Nah, dalam hal ini penggunaan warna yang bersifat hitam putih, black and white, dalam hal ini menggunakan 2 bit gambar, yaitu warna dari tingkat kedalaman dari hitam sampai putih dan grayscale. Kemudian gambar pada tipe 4 bit, 8 bit, dan true color 24 bit memiliki kedalaman warna yang berbeda-beda sehingga menunjukkan ketajaman atau kualitas gambar. Kemudian yang kedua adalah meta file image, atau yang lebih umum kita sebut dengan gambar vektor. Nah, dalam hal ini gambar jenis vektor adalah gambar yang berbasis pada rangkaian instruksi algoritma kurva, garis, arah, dan ukuran serta warna terhadap bangun. Nah, dalam hal ini gambar vektor menyimpan set grafik primitif yang mewakili gambar. Jadi gambar vektor cenderung terbuat dari garis yang tersusun sehingga membentuk objek gambar. Nah, dalam hal ini bentuk primitif terbentuk dari titik-titik dan garis, line, polyline, arc, bezier, curve. Kemudian dalam bentuk teks berdasarkan font dan wake. Kemudian yang ketiga terdiri dari bangun ruang atau kita sebut dengan shape. Dalam hal ini saudara bisa melihat pada slide bentuk dari objek geometri dari gambar vektor. Nah, kemudian software yang digunakan membuat dan mengolah gambar vektor diantaranya adalah ada Adobe Flash, Adobe Illustrator, Adobe Freehand, Corel Draw, Microsoft Silverlight, dan masih banyak lagi software yang mendukung. Kemudian tipe dari gambar vektor dapat disimpan ke dalam berbagai macam tipe atau jenis file seperti Windows Metafile, kemudian ada SVG, CGM, ada Photoshop dengan tipe .ps, PDF, kemudian DFX, NF, dan seterusnya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari tipe gambar yang kedua ini atau vector image, yaitu dia tidak memerlukan memori yang lebih besar daripada bitmap, kemudian mudah untuk diubah atau dimanipulasi, sedangkan kekurangannya adalah keterbatasan terhadap detail pada gambar. Berikutnya, jenis dan kegunaan grafis secara efektif direpresentasikan ke dalam 3 macam gambar garis. Yang pertama kita sebut dengan isometrik, kemudian ortografik, dan perspektif. Saudara bisa melihat pada gambar yang ada di slide, gambar ortografik bersifat representasi 2 dimensi dari objek atau bangun ruang. Kemudian isometrik adalah gambar perspektif 3D dari sebuah objek. Kemudian gambar perspektif adalah bentuk realistis dari objek sehingga membentuk bangun ruang yang lebih nyata, bisa dengan penggunaan bentuk atau kedalaman dari objek sehingga bangun ruang menjadi lebih realistis. Kemudian jenis dan kegunaan grafis secara efektif kita dapat tampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan diagram. Konsep dari penggunaan gambar ini memperlihatkan data atau informasi ditampilkan lebih spesifik dan menampilkan hubungan dan relasi terhadap data yang disampaikan, serta informasi berdasarkan proses, alur, dan skema gambar yang memiliki batasan atau blok. Manfaat menggunakan media image dalam proyek multimedia memiliki kelebihan, diantaranya dapat menyampaikan informasi secara cepat. Menggunakan gambar lebih mudah bagi kita untuk memberikan informasi yang dapat dilihat secara visual karena dia lebih menarik, dan berkomunikasi pun menggunakan gambar cenderung lebih diminati, kemudian bisa ditampilkan dalam berbagai macam bentuk media komunikasi. Sedangkan kekurangan pada media image adalah keterbatasan untuk menyampaikan informasi secara komprehensif atau mendalam. Penggunaan grafik jarang
digunakan untuk menyampaikan pesan yang sifatnya lebih kompleks seperti hal yang bersifat bisnis. Selanjutnya, kekurangannya adalah perbedaan pemahaman terhadap satu buah image atau gambar dapat terjadi tergantung perspektif orang yang melihatnya. Dan yang terakhir, penggunaan grafik pasti tidak boleh memberikan informasi yang misleading atau ambigu terhadap pembaca informasi. Barangkali demikian untuk materi mengenai image. Saudara bisa mendalami lebih lanjut, terutama kompresi image sebagai produk digital. Materinya akan saya bagikan melalui slide. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga saudara bisa dapat pahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.